saudari kami Wilhelmina Tuti Leweleng yang dikenal dengan Mintarti. Lahir pada tanggal 28 Januari 1962 dan tutup usia pada tanggal 20 Juni 2023 dengan genap usia 61 tahun 5 bulan 29 hari. Saudari Wilhelmina Tuti Leweleng yang dikenal dengan Mintarti ini menikah dengan saudara Franz Edward Paat dan mereka mempunyai satu anak yaitu Elion Brian Paat. Jadi ini secara singkat riwayat hidup dari saudari Mintarti. Tetapi saudari Mintarti juga telah mengukir satu riwayat hidup di dalam hal kehidupan rohani, di mana dia telah membaktikan diri sebagai seorang saksi Yehova. Kita bisa saja, saudara-saudara, Bapak Ibu, memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, tetapi penghiburan yang sejati sebenarnya itu hanya dapat diberikan oleh Sang Pencipta, Allah yang bernama Yehova. Namun dari mana kita bisa dapatkan itu? Kita sebagai orang Kristen sangat bersyukur karena kita mempunyai firman Allah, Alkitab, yang dapat memberitahu bagaimana kita bisa mendapatkan penghiburan yang sejati. Kalau kita melihat di dalam catatan-catatan terilham Alkitab, ada begitu banyak orang yang beriman kepada Allah, tetapi pada waktu mengalami peristiwa seperti yang dialami keluarga Franz Paat dan anak Brian, kita melihat satu contoh Abraham, saudara-saudara. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 23 ayat 2, dia katakan ke 1 dan 2, dikatakan Sarah hidup sampai umur 120 tahun. Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di negeri Kanaan. Abraham mulai berkabung dan menangisi Sarah. Bayangkan, Abraham adalah seorang yang dikenal sebagai sahabat Allah yang memiliki iman yang sangat kuat sehingga dikenal dengan bapa orang beriman. Tetapi pada waktu istrinya meninggal, Sarah, dia meratapi. Ini menunjukkan, saudara-saudara, bahwa Abraham tidak berkenan dengan kematian. Dan Allah menyuruh Musa menulis itu. Dari sini kita bisa melihat dari contoh ini bahwa Sang Pencipta tidak menginginkan manusia mengalami kematian dari peristiwa itu. Mungkin kita berpikir bahwa itu hanya manusia. Tapi bagaimana kalau Allah sendiri harus tunjukkan? Ada orang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Tapi pada waktu Yesus menjadi putra Allah di bumi, ada satu peristiwa dan dia mencerminkan pribadi Allah yang sebenarnya. Dikatakan di situ waktu Lazarus mati, dia sebagai putra Allah. Kita baca itu di dalam Yohanes pasal 11 ayat 34 sampai 35, dikatakan Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersamanya juga menangis, hatinya menjadi sangat sedih dan dia terharu. Dia berkata, "Di mana kalian membaringkan dia?" Mereka menjawab, "Silakan lihat, Tuhan." Yesus meneteskan air mata. Bayangkan, Yesus sebagai pribadi yang dikatakan putra Allah, dia bisa meneteskan air mata. Dan ayat-ayat sebelumnya memperlihatkan bahwa Yesus sebagai putra Allah, dia menghibur Marta, saudara dari Lazarus yang meninggal. Ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai putra Allah yang mencerminkan kesempurnaan sebagai gambar daripada Allah secara sempurna, menunjukkan bahwa Bapaknya juga memiliki perasaan yang sama pada waktu melihat manusia berduka dan mengalami kematian.
Jadi penghiburan bagi keluarga yang sedang dirundung duka ini merupakan suatu hal yang sangat penting di pandangan Allah. Maka kenapa kita ada di sini? Karena kita ingin memberikan penghiburan. Tetapi mungkin kita bisa berpikir setiap kali mungkin kita hadir dalam ibadah-ibadah seperti ini, semua mungkin berpikir bahwa orang yang mati itu telah dipanggil oleh Tuhan atau kehendak Tuhan. Tapi bagaimana menurut Alkitab memberikan penjelasan tentang hal ini? Sebenarnya kematian itu, saudara-saudara, itu bukan bagian dari maksud tujuan Allah. Karena kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 dan 17, mari kita membaca ayat ini. Ini saat pertama kalinya firman Allah mengatakan bahwa bisa saja ada satu kematian jika seseorang tidak taat kepada hukum dari Allah. Dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, Allah Yahua menempatkan pria itu di Taman Eden untuk menggarap dan mengurus taman itu. Allah Yahua juga memerintahkan pria itu, buah dari setiap pohon di taman itu, di taman ini boleh kamu makan sepuasnya. Tapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan. Karena pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Pertanyaannya di sini, bagaimana seandainya Adam dan Hawa tidak makan? Karena ini merupakan satu larangan. Orang tua mungkin memberitahu anak jangan bermain di sungai karena bisa hanyut tenggelam. Dan pada waktu anak bermain dan hanyut, apakah dipersalahkan orang tua? Tentu tidak secara masuk akal. Maka Allah melarang bahwa jangan kamu makan itu, menunjukkan bahwa kalau tidak makan berarti bisa hidup selamanya. Jadi kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab tentang keberadaan manusia yang menyebabkan manusia mengalami kematian karena Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah dan hukum yang pencipta kita Allah yang memberikan. Apa konsekuensi? Apakah Allah membiarkan bahwa dianulir saja hukumannya? Kalau saudara-saudara periksa di dalam Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19 dikatakan begini, kamu harus berkeringat dan bekerja keras untuk bisa makan sampai kamu kembali ke tanah, karena kamu berasal dari situ. Kamu debu dan kamu akan kembali kepada debu. Jadi Adam dan Hawa harus kembali menjadi debu, dalam arti kembali kepada ketiadaan. Karena sebelum Adam diciptakan dari debu, dia tidak ada di mana-mana. Berarti dia harus mengalami kematian. Pertanyaannya bagi sini, apakah ini tidak berlaku bagi keluarga yang sedang berduka di bangsal duka atau saudara Frans yang ditinggalkan? Mungkin kita berpikir itu kan peristiwa di Taman Eden ribuan tahun lalu. Tetapi Alkitab bisa menjawab, apakah kita terkena konsekuensi dari perbuatan Adam dan Hawa? Firman Allah, Alkitab bisa menjawab pertanyaan itu. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12 dikatakan, Roma 5 ayat yang ke-12, sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan kematian masuk melalui dosa, kematian pun menyebar kepada semua orang karena semua orang berbuat dosa. Dia menyebar kepada semua orang, dari generasi ke generasi sampai kepada kita, dan terjadi pada peristiwa tadi malam keluarga bisa ditinggalkan oleh yang dikasihi saudari Mintarti. Ini karena upah daripada dosa. Namun saudara-saudara, apakah kita pesimis? Apakah kita tidak percaya lagi bahwa ada harapan untuk hidup yang kekal, untuk bisa dikembalikan?
Allah sang pencipta manusia di Taman Eden pertama telah berfirman bahwa Dia akan membuat ini bumi menjadi firdaus dan akan ada manusia yang hidup kekal. Itu hukum pada waktu Dia telah menyatakan firman. Apakah ini batal karena perbuatan dosa daripada Adam dan Hawa? Kalau kita baca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, di situ apa yang sudah difirmankan Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka apa yang Allah akan lakukan dalam peristiwa seperti ini? Allah Yahuwah sang pencipta kehidupan, karena Dia peduli, maka Dia memberikan satu harapan di dalam Alkitab yang dicatat di dalam Wahyu 21 ayat 4. Mari membaca ayat ini. Dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, firman Allah menyatakan, Dia akan menghapus semua air mata mereka, kematian tidak akan ada lagi, perkabungan, tangisan, atau rasa sakit juga tidak akan ada lagi. Hal-hal yang dulu terjadi sudah tidak akan ada. Jadi ini merupakan janji. Walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa dan mengakibatkan keturunan Adam dan Hawa mengalami kematian seperti saat ini, tetapi Yahuwah memberikan harapan. Ini saudara-saudara bisa terjadi karena korban tebusan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus telah memberikan tubuhnya yang sangat sempurna untuk membayar kesempurnaan yang dibuang oleh Adam dan Hawa, yang seharusnya mereka miliki itu sebagai kehidupan yang kekal, itu sudah dibuang secara percuma. Maka Yesus membayar itu untuk menggantikan, sehingga pada waktu kita percaya, kita beriman, dan kita tetap mengikuti hukum dan perintah dari Sang Bapa melalui Yesus Kristus, maka kita bisa memperoleh lagi kehidupan yang abadi sebagaimana yang dijanjikan di awal mula penciptaan manusia. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 22, di dalam 1 Korintus 15 ayat 22, dikatakan 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23, semuanya mati karena Adam, dan semuanya akan dihidupkan karena Kristus. Tetapi setiap orang dibangkitkan sesuai dengan urutannya. Kristus adalah yang pertama, lalu selama kehadirannya orang-orang milik Kristus. Dengan kematian Kristus, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya ini membuka peluang untuk orang-orang yang beriman, termasuk seperti saudari Mintarti ini, akan mendapatkan kesempatan untuk dibangkitkan. Maka ini janji yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, bahwa Yesus akan memanggil mereka yang telah mati, dan mereka akan mendengar suara Yesus dan keluar, dan mereka yang berbuat baik akan mendapatkan kehidupan abadi. Tetapi di sini saudara-saudara, menurut janji di dalam firman Allah Alkitab, kita akan mendapatkan harapan pada waktu kita telah mati, dan kita mendapatkan harapan untuk dibangkitkan kemana? Semua orang mungkin ingin hidup di surga, dan memang ada kehidupan di surga karena di dalam Alkitab ditulis bahwa ada kehidupan di surga. Tetapi rupanya saudara-saudara, di dalam Alkitab juga menjanjikan kehidupan di bumi ini, atau yang dikenal dengan bumi firdaus. Jadi selain kehidupan di surga, ada juga kehidupan di bumi. Itu biasa dipilih oleh Sang Bapa Yahuwah melalui Yesus. Seperti kalau satu pemerintahan akan terbentuk, seorang presiden akan memilih dari rekan-rekannya untuk memerintah bersama presiden sebagai bagian dari kabinetnya. Maka orang-orang yang dipilih untuk ke surga ini adalah orang-orang memiliki tugas tertentu. Tugas apa yang mereka akan miliki? Mari kita membaca di dalam Wahyu 20 ayat 4 dan 6. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4
dan 6 dikatakan di ayat 4, lalu saya melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya diberi kuasa untuk mengadili. Ya, saya melihat darah orang-orang yang dibunuh karena bersaksi tentang Yesus dan berbicara tentang Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah binatang buas itu ataupun patungnya. Mereka juga tidak mau menerima tanda di dahi dan tangan mereka. Mereka hidup lagi dan menjadi raja bersama Kristus selama 1000 tahun. Jadi mereka akan dibangkitkan untuk menjadi raja. Bukan sembarangnya orang yang dipilih oleh Yesus untuk ke surga adalah menjadi raja. Kalau di ayat 6 dikatakan begini, siapapun yang mengalami kebangkitan pertama itu bahagia dan suci. Mereka tidak akan mengalami kematian kedua, tapi akan menjadi imam-imam dan bagi Allah dan bagi Kristus, serta memerintah sebagai raja selama 1000 tahun. Jadi mereka akan menjadi imam-imam bagi Allah. Seperti di bangsa Israel dulu ada imam sebagai perantara untuk ibadah, maka mereka juga di surga akan menjadi imam-imam dari Kristus. Jadi ini tugas dari mereka yang akan dibangkitkan ke surga. Tetapi sebagian besar dari kita akan memperoleh manfaat untuk hidup di dalam bumi Firdaus menurut janji Alkitab. Ini harapan, karena ada begitu banyak, ada miliaran manusia akan dibangkitkan. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal, tetangga-tetangga kita di sini, anak-anak yang mungkin sudah tidur dalam kematian, semua diberikan kesempatan untuk bisa hidup melalui ingatan dari Sang Pencipta bahwa mereka layak untuk dibangkitkan. Jadi Sang Pencipta memberi kesempatan dengan adil, tidak memilih-milih, tidak mengatakan hanya satu ras ini saja, tapi semua orang, miliaran orang akan diberikan kesempatan. Kadang-kadang mungkin keluarga berpikir bahwa saudari kita yang telah meninggal, mungkin keadaannya bagaimana? Apakah dia sedang menderita di suatu tempat? Firman Allah bisa memberikan jawaban bagaimana keadaan dari saudari Mintarti. Apakah jiwanya melayang-layang? Kita bisa membaca jawaban ini di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 10. Dikatakan di Pengkhotbah 9, Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 10. Orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa, dan tidak ada imbalan lagi bagi mereka, karena semua yang bisa diingat tentang mereka sudah dilupakan. Ayat yang ke-10, apapun yang bisa dikerjakan tanganmu, kerjakan itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, rencana, pengetahuan, atau hikmat di kuburan, yaitu tempat yang kamu tuju. Jadi, saudari Mintarti, entah mulai hari ini, 2 hari ke depan, 3 hari seterus tahun, dia tidak kemana-mana, tapi dia tidur dalam kematian. Ini menghibur bagi keluarga yang ditinggalkan, karena tahu dari Alkitab bahwa dia tidak pergi di tempat tertentu untuk mendapat siksaan tertentu ataupun dia menderita, karena dia tidur di dalam kematian dan menunggu bagaimana Yesus Kristus akan membangunkan dia. Jadi saudara-saudara, kita hadir di sini untuk menghibur saudara Frans dan Brian yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh ibunya Brian dan istrinya saudara Frans. Kita datang ke sini untuk memberikan satu penghiburan bagi mereka, untuk sama-sama merasakan bagaimana duka cita yang mereka alami. Tetapi selain itu saudara-saudara, kita datang ke dalam bangsal duka ini, sebenarnya ada hal-hal penting yang harus kita pikirkan. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 12. Mari kita membaca ayat ini. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12.
Dia katakan begini, ajarlah kami cara menghitung hari-hari kami, agar kami memiliki hati yang bijaksana. Dengan kita hadir di sini, seolah-olah kita menghitung hari-hari kita. Sudah seberapa jauh kita berjalan, sudah seberapa jauh kita menunjukkan bahwa kita ini ingin mendapatkan kehidupan yang abadi yang dijanjikan Yesus kelak pada waktu kita tutup usia. Jadi kita hadir di sini bukan hanya memberikan dukungan kepada keluarga yang berduka, tapi kita juga akan berpikir bagaimana harus kita lakukan untuk kita juga bisa mendapatkan kehidupan abadi kelak, akan diingat, dibangkitkan oleh Yesus bila kita tutup usia. Maka kita tidak tahu kapan kita bisa berakhir kehidupan kita, karena kehidupan ini sangat singkat. Kehidupan kita ini yang tidak menentu, kapan saja maut bisa menjemput kita. Tetapi kalau kita memiliki pemahaman yang dalam akan firman Allah, akan janji-janji Yesus di dalam Alkitab, kita tidak terlalu khawatir dengan kematian. Karena orang yang mati itu tidak tahu apa-apa. Tinggal menunggu Yesus Kristus akan memanggil, seperti Lazarus dulu yang sudah mati 4 hari. Yesus memanggil pada waktu sudah mati. Bukan pada waktu hidup dia memanggil, tapi pada waktu kita sudah mati. Sesuai dengan Yohanes 5 ayat 89. Maka sehubungan dengan bagaimana kita bisa buat nama yang baik yang ditulis di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 4, ada baiknya kita membaca ayat ini di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 dan sampai 4. Dikatakan, nama yang baik lebih berharga daripada minyak yang baik, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke tempat pesta, karena disitulah akhir setiap manusia. Orang yang hidup harus mengingat hal itu dalam hatinya. Lebih baik tertekan daripada tertawa, karena muka yang muram akan membuat hati menjadi lebih baik. Hati orang yang berhikmat ada di rumah duka, tapi hati orang bodoh ada di tempat bersenang-senang. Ya, kalau kita ada di bangsal duka, kita bisa melihat akhir dari hidup seseorang, dan kita bisa mendapatkan pelajaran, dan kita bisa menghitung hari-hari kita. Artinya kita dengan bijaksana memperhatikan langkah-langkah kita, supaya kita bisa mendapatkan harapan yang dijanjikan di dalam firman Allah Alkitab, bahwa Yesus akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Kalau kita mungkin istri atau suami yang sudah lama meninggal, bisa saja kita lupa. Tetapi kalau kita punya seorang anak yang kecil dan kita ditinggalkan oleh anak yang paling kita sayangi, tidak akan kita lupa. Kita bisa lupa. Tapi kalau anak yang meninggal, tidak lupa. Allah yang bernama Yehuwa memiliki keibuan hati melebihi dari seorang ibu atau seorang ayah terhadap anak yang hilang dalam kematian. Maka Sang Pencipta itu, dia sangat rindu kalau mungkin kita mengalami kematian, karena dia menganggap kita ini seperti anak-anak yang kecil yang tidak berdaya. Nah, demikian dengan saudari Mintarti Wilhelmina. Allah yang bernama Yehuwa sangat peduli kepada mereka. Allah Yehuwa mengingat, seperti seorang ayah mengingat anaknya yang sudah meninggal. Jadi yakinkan bahwa pada waktu Mintarti hidup dalam kematian, dibawa di kuburan, itu namanya makam peringatan. Artinya bahwa Yesus mengingat, karena itu adalah makam peringatan. Dia ingat semua apa yang dimiliki oleh saudari Mintarti, entah itu sifat, entah itu karakter, pengalaman hidup, dia akan mengembalikan kelak. Dan pada waktu dia dibangkitkan, dia akan merasakan semula seperti yang pada waktu dia hidup. Bahkan Sang Pencipta akan memberikan tubuh yang lebih baik. Kalau mungkin dia meninggal dalam keadaan penyakit gula tinggi,
nanti dibangkitkan di dalam kerajaan 1000 tahun, tidak ada lagi penyakit dulu, tidak ada darah tinggi, tidak ada tukang marah-marah, tidak ada tukang sedih-sedih, karena diberikan tubuh yang baru. Inilah sifat dari sang penguasa Yehuwa yang memiliki sifat kuasa, hikmat, dan keadilan yang dia bisa terapkan dalam kehidupan manusia, bahkan pada waktu manusia mengalami kematian. Maka pelajaran bagi kita saudara-saudara untuk hadir di sini, selain memberikan dukungan, penghiburan, kita belajar bahwa kita perlu mengumpulkan harta di surga. Kita juga perlu mengingat bahwa kita perlu menyucikan nama Yehuwa. Saudara Hans, saudara Brian, perlu ingat bahwa kita juga perlu menyucikan nama sang pribadi yang menjadi penguasa kita. Karena dengan kita memberikan pujian dan memberikan kehormatan kepada pribadi ini, maka dia akan memberikan berkat, penghiburan, dan bahkan perlindungan bagi keluarga yang berduka, saudara Franz dan Ryan. Allah sangat menyayangi, Allah sangat peduli kepada saudara-saudara yang berduka. Maka itu sebagai penutup kita yang adalah teman-teman yang setia, kita akan mengingat satu ayat penutup di dalam Amsal 17 ayat 17. Dikatakan begini, teman yang sejati menyayangi pada setiap waktu dan menjadi saudara saat ada kesusahan. Apakah kita mau menjadi teman yang sejati dengan saudara Franz dan Brian? Berarti bukan hanya saat ini kita memberi penghiburan kepada mereka. Karena ayat ini mengatakan teman sejati menyayangi pada setiap waktu. Bukan hanya ini. Karena satu waktu tinggal mereka berdua. Mereka kadang-kadang mengalami perasaan-perasaan yang perlu untuk diberikan penghiburan. Jadi inilah saudara-saudara beberapa penghiburan yang dapat kita ambil dari Alkitab untuk memberikan kita harapan yang sejati bahwa Sang Pencipta Allah Yehuwa melalui putranya Yesus Kristus akan membangkitkan orang yang telah mati. Tinggal bagaimana saudara Franz dan Brian, saudari Mintarti seolah-olah mungkin sudah ada di ruang tunggu, tapi kita masih di luar. Franz masih di luar, tinggal masuk ke dalam ruangan untuk bersama-sama dengan Mintarti. Kita pun juga, kita masih di luar karena waktu kita belum kita asal kita sebagai manusia, kita belum tutup usia. Dan Yesus akan datang kedua kali untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan pahala di sini. Terima kasih atas perhatian dari keluarga yang berduka dan saudara-saudara yang sudah mengikuti khotbah penghiburan ini. Kita akan bernyanyi dari nyanyian kerajaan kita di nyanyian kerajaan nomor 151. Kita akan ikuti dari audio lagu kerajaan nomor 151.